Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini masuk episode 1064. Saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Edi. Ya Pak Edi, kita mulai. Siapa? Seorang wanita usia 30 tahun, single, daerah Jawa Timur. Salam Pastor Erastus, saya mau cerita. Ketika saya masih kecil, saya tidak terlalu pintar di sekolah. Semakin naik kelas, mereka mulai tidak bergaul dengan saya, lalu saya dikucilkan. Kadang dibully dan suka dimarah-marahi tanpa alasan sampai kami tamat SD. Ketika saya masuk SMP, ternyata teman SD saya sekelas dengan saya. Mereka menghasut teman-teman untuk tidak bergaul dengan saya sekalipun saya ramah, baik, dan teman SMP bilang begitu kepada saya. Teman SMA juga yang suka pilih-pilih teman, membeda-bedakan orang. Secara manusia kecewa, mengalami penolakan, kebencian, tapi tetap mengampuni. Saya bersyukur tidak pernah kecewa dengan manusia, sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Suatu hari setelah saya sudah bertambah besar sampai usia 20 tahun ke atas, kadang saya bertemu teman yang lama yang juga menghakimi saya dan orang yang tidak saya kenal menghakimi saya. Kalau saya tidak ada kasih karena omongan teman-teman sekolah, saya pun merasa malu. Merasa saya tidak bisa menyenangkan hati manusia. Saya takut Tuhan, tidak puas melihat hidup saya. Saya juga merasa sangat tertekan dan dihakimi. Ada juga saat saya berumur 16 tahun, saya jatuh dalam dosa. Lalu saya bertobat di usia 17 tahun sampai usia saya 30 tahun ini. Tapi saya dihakimi teman SMA disindir-sindir lewat media sosial. Bagaimana cara menghadapi orang yang suka menghakimi dosa yang kita lakukan atau dosa yang tidak kita lakukan? Terima kasih, Tuhan memberkati. Kamu itu masih mencari nilai diri di mata manusia. Kamu harus belajar untuk mencari nilai diri di hadapan Allah. Apa kata orang, jangan pedulikan. Kalau masih mengganggu perasaanmu, kamu masih mencari nilai diri. Jadi yang kamu lakukan sekarang, jangan pedulikan apa omongan orang, sindiran orang lewat media sosial dan lain-lain. Siapapun orang itu, orang jauh maupun orang dekat. Ya. Yang kedua, kamu harus belajar untuk menikmati Tuhan. Jangan menikmati apapun. Kalau kau bisa menikmati Tuhan, maka apapun di sekitarmu bisa kau nikmati tanpa kamu terikat. Bertumbuhlah dewasa. Doa pagi dengan saya jam 5 WIB setiap pagi. 5 pagi ya. 5 pagi. Dengarkan truth.id supaya kamu bertumbuh dewasa. Dengan usiamu 30 tahun kau masih belum matang. Mestinya kamu lebih matang dari hari ini dan tidak terganggu dengan ucapan-ucapan itu. Tetapi dengan umur 30 kamu rasanya belum matang. Jangan begitu. Maju terus. Kembangkan semua bakat yang kau miliki. Tunjukkan bahwa kau bisa berhasil. Orang-orang yang membuli kamu, dia akan melihat ternyata kemuliaan Allah ada di atas hidupmu. Karena dia dibully, direndahkan, tidak bernilai gitu kan. Kalau akhirnya dia bisa berhasil, yang membuli dia kan, wah kok bisa ya? Bisa. Tuhan itu berkuasa. Amen. Paham ya? Oke, teruskan. Seorang wanita usia 66 tahun, status janda, 4 anak, tinggal di Jawa Timur. Dulu saya bergereja di salah satu gereja di Surabaya. Setelah saya ikut Bapak Dr. Erastus melalui online, hampir 1 tahun saya tidak ke gereja saya yang lama. Saya ikut Bapak Dr. Erastus, banyak perubahan dalam hidup saya. Haleluya. Kesaksian, Pak. Ini usia 66 tahun, lebih tua setahun dari saya. Tapi ternyata benar-benar diubah Tuhan. Amin. Ibu Xiao Lindiawati. Ibu Xiao, Tuhan memberkati Ibu. Ya, haleluya. Teruskan. Seorang pria usia 60 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Sulawesi Selatan, salah satu jemaat gereja Protestan. Pada satu kebaktian ibadah minggu di gereja kami, ada seorang pendeta yang memberi kesaksian sebagai berikut. Apa tanggapan Bapak tentang kesaksian ini? Pada suatu ketika, orang tua pendeta tersebut meninggal dunia di satu kota yang jaraknya harus ditempuh dengan pesawat udara. Masalahnya adalah, pendeta tersebut tidak punya cukup dana untuk perjalanan tersebut dan kebutuhan lainnya. Melalui pergumulan dalam doa, akhirnya Tuhan menyediakan sejumlah dana yang cukup melalui ATM untuk segala kebutuhan acara tersebut. Setelah beberapa kali mengecek ke ATM, akhirnya diketahui bahwa dananya sudah masuk di ATM pendeta tersebut.
Demikian kesaksiannya. Saya tahu Tuhan Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil baginya jika Dia berkehendak. Minta tanggapan, Pak. Kadang-kadang kita itu kan tidak tahu kesaksian lengkapnya. Ya. Pergumulan doa akhirnya Tuhan menyediakan. Nah, cara menyediakan itu dia telepon orang atau dia memberitahu orang. Wah, ajaib dia bisa masuk uang di ATM. Padahal kan belum tentu begitu. Sering kurang jujur. Nah, kalau saya dijawab bagaimana? Ya, saya nggak bisa menanggapi karena nggak lengkap kesaksiannya. Tetapi yang saya tahu Tuhan tidak mempermalukan hamba-hambanya. Saya yakin kalau dia hamba Tuhan yang baik, dalam kesulitan itu Tuhan pasti menolong. Oke? Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Seorang wanita usia 50 tahun, status menikah, tinggal di Jawa Timur. Salam Pak Erastus, di Abam seri 1048 ada pertanyaan dari seorang pendengar Abam mengenai Pengkhotbah pasal 7 ayat 16 dan Pengkhotbah pasal 7 ayat 23. Pertanyaan yang sebenarnya ingin kami tanyakan juga dan terima kasih telah terjawab dengan penjelasan Bapak di seri tersebut. Waktu doa pagi hari Jumat, 17 Mei, kami lihat Bapak agak kurang sehat. Tapi tetap semangat bahkan masih memimpin doa malam meskipun kondisi Bapak suara kurang baik. Sampai kami terharu sekali, Pak. Awalnya suara Bapak terdengar berat, tapi semakin lama sampai renungan terdengar lebih ringan, membaik. Cukup istirahat ya Bapakku. Kami berdoa Bapak sehat selalu karena kami semua masih membutuhkan bimbingan Bapak. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan Bapak. Kami semua mengasihi Pak Erastus. Amin. Ibu Mega ya. Bu Mega, terima kasih untuk dukungannya. Kembali kasih juga untuk terima kasih yang disampaikan. Oke. Seorang pria usia 60 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Banten, jemaat salah satu gereja karismatik. Pak Eras, saya mendengar Abam 1033 mengenai orang yang sudah bercerai. Apakah bisa menikah lagi dengan orang yang sudah bercerai juga? Pak Eras selalu menjelaskan atau menjawab dengan bahasa pornos dan moikos. Saya malah jadi bingung. Mohon dijelaskan dengan bahasa Indonesia saja apa maksud ayat tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Saya pada prinsipnya tidak setuju perceraian dan saya juga tidak mudah menyetujui orang yang menikah lagi. Justru orang yang usia di atas 45 tahun atau 40 tahun pun saya sarankan tidak menikah lagi. Pornos dan moikos itu artinya ketidaksetiaan. Tetapi pornos itu ketidaksetiaan yang merusak hakikat perkawinan sehingga tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi tidak boleh cerai kecuali karena pornos. Karena sudah tidak ada hakikat pernikahan, hakikat persekutuan. Kalau moikos itu sebuah ketidaksetiaan yang masih bisa diperbaiki. Kalau pernikahan dari orang yang pernah menikah, itu sebenarnya menunjuk perkawinan yang tidak berkualitas seperti perkawinan yang ada dari pasangan yang belum pernah menikah sebelumnya. Tapi pernyataan saya ini belum lengkap sebab kasusnya bisa bermacam-macam. Jadi sering saya mengatakan lihat kasusnya. Jelas nggak Pak? Iya benar. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 33 tahun, status menikah, ibu rumah tangga. Salam Pak Erastus, pada satu kesempatan saya bertemu dengan seseorang dari gereja aliran baptis yang menanyakan tentang 1 Timotius pasal 2 ayat 12, mengingat di ayat ini dimention bahwa aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Di ayat ini terkesan bahwa perempuan tidak boleh mengajar pada kegiatan dalam ibadah jemaat. Pada zaman itu, dengan sistem mengajar zaman itu, sistem mengajar zaman itu kan seperti tempat-tempat agama yang diajarkan di mana pemimpinnya selalu laki-laki. Kiai itu istilahnya ya. Nah kalau sekarang perempuan, dia nggak bisa pukul laki-laki, nggak bisa buat disiplin, ya nggak bisa. Ini di masyarakat yang agama dominan loh ya. Oke, jelasnya ya? Jelas. Jadi sistem keagamaan waktu beda. Tidak bisa dikenakan untuk kita hari ini. Terus. Pertanyaan saya, maksud sebenarnya dari ayat ini Pak,
Oke, tadi udah dijawab Pak. Ya. Karena terkesan bahwa wanita tidak usah belajar teologi terlalu mendalam. Toh pada akhirnya perempuan tidak diizinkan untuk mengajar. Mengajar di situ didake dengan sistem mengajar. Tapi kalau bersaksi, marturio, ya enggak boleh juga, enggak ada salahnya. Mengajar dengan sistem pendidikan seperti kita berbeda dengan sistem pendidikan pada zaman itu. Jadi perempuan pun hari ini bisa mengajar, bisa menjadi pemimpin, ya. Oke. Ada lagi nih Pak. Apalagi yang bersangkutan berpendapat bahwa wanita memang seharusnya tunduk dengan lelaki. Mohon pencerahan. Tunduk di situ harus dipahami dengan benar. Istri harus tunduk kepada suami loh, bukan kepada laki-laki, jangan salah. Istri tunduk kepada suami kalau suami itu tunduk kepada Allah. Kepala suami Kristus, kepala Kristus Allah, kan gitu. Nah kalau suami kepalanya bukan Kristus, setan nggak bisa ditunduki kan. Kalau ditunduki kan rusak jadinya kehidupan. Jelas ya? Oke, teruskan. Seorang pria usia 66 tahun status menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Jakarta. YouTuber. Salam Pairas, pagi ini Sabtu, iya dia Terus. YouTuber. Pagi ini Sabtu tanggal 18 Mei 2024, dalam doa pagi, saya lihat wajah-wajah mahasiswa STT Kumene di close up. Jadi lebih mengenal mereka. Firman Tuhan disampaikan pada pukul 5.30 tentang haleluya. Nggak perlu tunggu sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Betul, jadi worship leader jangan seperti calo. Pak, Kupang adalah masa depan putra kedua kami, dokter yang sedang mengambil spesialis kandungan atau SPOG. Calon istrinya juga dokter, spesialis gizi. Mereka berdua setelah sumpah dokter akan mengikuti wajib kerja di Kupang. Setelah selesai wajib kerja selama 1 tahun, mereka akan bekerja di Kupang. Setelah putra kedua kami lulus sebagai SPOG, mereka akan menikah dan kemudian akan kembali bekerja di Kupang. Sekian dulu WhatsApp saya kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya Semacam mungkin kesaksian, tapi juga mungkin bisa diajak kerjasama. Karena kami punya sekolah-sekolah di situ. Ada 2 kompleks sekolah, 3 malah ya. Yang satu memang saya bukan ketua pembina yayasan, tapi yang 2 saya menjadi salah satu pembina yayasan. SD, SMP, SMA, SMK, STAK, Sekolah Tinggi Agama Kristen. Oke. Ya. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak Paul Herlambang ya. Pak Paul Herlambang ini tinggalnya di mana ini? Jakarta. Terima kasih Pak Paul Herlambang. Ya kalau nanti anak Bapak sudah di Kupang, siapa tahu bisa ikut mengambil bagian dalam pelayanan bersama kami di tengah tugasnya sebagai tenaga medis. Oke. Seorang pria usia 53 tahun, status menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Sumatera Utara. Katolik. Dia seorang Katolik. Sejak tahun 2000, saya aktif sebagai pengerja gereja di Katolik dengan jumlah jemaat sekitar 600 jiwa. Yeah. Namun, pada tahun 2020, saya tidak lagi dilantik sebagai pengerja gereja. Karena setiap berkhotbah di gereja, saya selalu tegas dalam menegur teman-teman pengerja gereja yang mau berkhotbah tapi tidak mau belajar firman alias omong kosong. Mereka selalu hidup sembarangan, misalnya main judi, berdukun, bahkan menjadi dukun, tapi hari Minggu berkhotbah. Saya sudah beberapa kali keluhkan hal ini kepada pastor paroki kami, tapi beliau tidak berani bertindak tegas. Sehingga pastor paroki saya sendiri pun saya tegur dan marahi, tapi saya tetap dalam hormat. Akhirnya, tapi dia marahi loh. Biasanya Pak, jadi umat terhadap pastornya, biasanya kan hormat, takut lah ya. Agak beda antara jemaat terhadap pendetanya gitu ya. Kalau di karismatik apalagi, pendeta suka dilawan. Tapi ini Katolik loh. Biasanya umat itu hormat ya, tapi ini saya marahi, tegur. Terus akhirnya pada periode pengerja tahun 2002 silam, saya tidak dilantik lagi, jadi nggak dilantik dia, Pak. Nggak dilanjutkan oleh pastor paroki, mungkin karena dimarahi itu, Pak. Karena dia memarahi pastor itu terus. Nggak dilantik dia, Pak. Walau saya tetap terpilih oleh umat sebagai wakil ketua Dewan Stasi. Ya, tapi kita kan baru mendengar dari satu pihak ini. Belum mendengar dari pihak pastornya dong. Ya, Oke, teruskan. Menyikapi hal ini, saya tidak sedikit pun angkat bicara.
dan saya hanya tersenyum. Amin. Sebab saya ini adalah anak rohaninya Pak Eras. Sejak tahun 2000-an, Pak. Ya, lewat Malakot Sign TV. Oke. Terus? Namun ternyata di belakang saya waktu itu, banyak umat yang komplain, termasuk anggota Dewan Paroki yang mengenal saya. Akhirnya, pastor paroki dimutasi oleh uskup yang menurut saya untuk menutupi kasus tersebut. Kasus apa ya? Yang tadi yang kesaksian di atas, Pak. Begitu, oke. Terus? 6 bulan semenjak kejadian tersebut, saya masih masuk gereja sebagai umat biasa. Namun setelahnya, saya tidak lagi masuk gereja saya itu hingga hari ini. Karena tidak kuat mendengar pengajaran atau khotbah-khotbah yang sangat kompromi, alias tak berbobot sedikit pun. Jadi Pak, saya terus berdoa dan berharap pada Tuhan, agar suatu saat nanti Tuhan mengirimkan GSKI sampai di Tapanuli Tengah, agar kami dapat bergabung di aliran yang luar biasa. Di aliran yang luar biasa ini. Atau kurungi sekte, kan dianggap sesat kita kan. Oke, tapi ini kita baru mendengar dari satu pihak ya. Jangan nanti kesannya kita mendiskreditkan Katolik ya. Ini kan pandangan individu. Tapi tolong ditelepon. Ini bisa jadi perwira juga ya. Nah, oke, teruskan. Yang kedua Pak, saya memiliki 3 orang anak. 2 orang sudah S1 laki-laki dan perempuan. Dan 1 orang lagi masih semester 4. Ini usia 53 tahun loh ya. Anaknya sudah S1 ya. Terus? Ketiganya di salah satu universitas di Medan. Ya, terus. Setiap saya hubungi mereka, saya selalu anjurkan mereka untuk melacak GSKI di kota Medan, mana tahu sudah ada. Namun belum mereka temukan, Pak. Oh, ada. Ada GSKI Rehoboth Pak Justan, Pak Alen, Metanoia, ada Pak Rudi Sipahutar ya. Rinto Sirait, Pak Rudi. Ada, terus kan? Akhirnya mereka ke salah satu karismatik yang lain karena nggak menemukan Pak, sebagai jemaat simpatisan. Kerinduan saya saat ini adalah andai anak saya yang lulus S1 agrobisnis pertanian bisa diterima menjadi mahasiswa Institut Komene milik GSKI. Untuk dididik menjadi calon pendeta GSKI, alangkah bahagianya saya. Luar biasa ini. Bapak ini luar biasa, aduh. Dan dia tahu anaknya pasti mau, Pak. Lahir mana tulisannya? Saya yakin dia pasti mau, anaknya pasti mau jadi pendeta, Pak. Oke. Sudah hampir 2 tahun anak saya diwisuda, namun belum dapat pekerjaan. Tapi agribisnis kan ini. Ya. Kita ini kan juga punya usaha agribisnis. Oh iya, Pak. Terus? Sudah hampir 2 tahun tadi dia nggak bekerja. Tolong ya Pak Eras, izinkan dia menjadi anak rohani, anak asuh, anak kita. Stefani Erastus yang berhati Tuhan itu. Oke, terus? Maaf ya Bapak kalau sudah terlalu lancang, sungguh ini suara hati saya. Jika mungkin anak bungsu kami yang semester 4 ini pun ikutlah menjadi pengerja Tuhan di GSKI. Aduh, luar biasa nih. Mohon sarannya ya Bapak. Anak sulung S1 Teknik Sipil juga belum menikah, namun puji Tuhan dapat S1 Teknik Sipil juga belum menikah, namun puji Tuhan dia sudah dapat pekerjaan di kota Medan. Sudah bisa membantu membiayai adik-adiknya. Aduh, bagus tuh. Walau masih sangat terbatas. Sekian dulu ya Pak, sudah terlalu panjang. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak mengenai saya yang sudah hampir 4 tahun ini tidak masuk ke gereja saya itu? Dan juga belum pindah. Masih gantung? Masih tergantung, sebab siang malam atau hari apapun saya tidak peduli. Saya hanya dengar khotbah Pak Eras, lagu-lagunya Pak Eras, lagu-lagunya Stefani, dan lagu-lagunya GSKI yang saya download dari YouTube di handphone saya. Banyak sekali. Sudah menjadi candu bagi saya. Edik dia. Terus? Jadi setiap hari pulang kerja saya di rumah saja, kecuali ada kegiatan khusus, misalnya pesta. Tolong sarannya ya Pak, mohon maaf atas kekurangan, mau lihat ya. Bagus. God bless you. Horas dari Tapanuli Tengah. Goodbye percintaan dunia. Ini udah kena suara kebenaran. Tolong dora kutur di bagasan Tuhan lah. Aduh, mantap. Kita telepon ya. Terus tentang anaknya mau kuliah tadi kita akan bantu ya. Terus yang Medan diarahkan ke gereja di Medan. Agrobisnis cuma nanti ajak bicara. Agribisnis itu spesial apa? Dia pertanian tadi. Ya, kita ini kan juga bergerak di pertanian, perikanan. Juga sekarang ini peternakan ya. Oke. Seorang pria
usia 42 tahun, status menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Jakarta. Salam Pak Eras, pada tanggal 5 Mei 2024 jam 16 waktu Indonesia Barat, Bapak berkhotbah di Citycon dan saya hadir. Karena tidak ada sesi tanya jawab di khotbah itu, saya memberanikan diri bertanya melalui Abam. Di khotbah Bapak berkata pikiran manusia yang bukan dari Tuhan itu asalnya dari setan yang ditanamkan manusia. Walaupun saya masih jemaat GSKI baru, saya setiap hari baca Alkitab 2 pasal sehari dan ikut doa pagi Pak Eras. Sebelum tidur, saya menyembah Tuhan minimal 1 jam, dan sering sekali di hari-hari, saya memeriksa diri sendiri jika ada perbuatan melukai hati Tuhan. Kadang saya ngobrol ringan sama anak dan istri tentang berbagai macam hal-hal biasa. Pak, apakah itu dari manusia bukan dari Tuhan? Oh, itu tentu dari Tuhan jika yang dipercakapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang seperti Bapak ini orang yang ucapan-ucapannya dari Tuhan. Ya. Doa pagi, punya doa pribadi, itu dari Tuhan. Kalau ucapan dari Tuhan tidak harus ada kata Tuhannya, tetapi dalam ketulusan, kemurnian yang semua ke arah Tuhan. Oke, teruskan. Saya jadi takut bagaimana ya Pak, setiap yang kita pikirkan berasal dari Tuhan, bagaimana cara membedakannya? Dari manusia atau dari segala sesuatu yang tidak berguna untuk pertumbuhan iman kita, tidak membuat kita lebih mengasihi Tuhan, tidak membuat pekerjaan Tuhan didukung, bukan dari Tuhan. Tapi setiap perkataan, perbuatan, sikap yang membuat kita lebih mengasihi Tuhan, bertumbuh iman kita dan mendukung pekerjaan Tuhan, pasti dari Tuhan. Misalnya kita mengajari orang membuat kue, itu dari Tuhan. Nggak ada urusannya kata Tuhan, tapi semua tujuannya untuk Tuhan. Nah, ketika Yesus berkata, "Enyah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku." Karena Petrus mau menghalangi Yesus ke Yerusalem, ini bisa mengganggu rencana Allah dalam karya keselamatan. Oke, teruskan. Pertanyaan kedua Pak, waktu doa puasa pada hari Jumat kalau tidak salah tanggal 3 Mei, waktu saya menyembah, orang di sekitar saya seorang wanita menangis meraung karena hadirat Tuhan. Bagaimana ya Pak supaya saya bisa menangis meraung seperti itu? Jujur saja. Nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak perlu meraung ya nggak usah. Kan ada tipe orang yang doanya meraung karena emosinya mudah tersentuh. Ada orang yang nggak masalah. Nggak, meraung itu tidak harus kewajiban gitu. Terus Jujur saja saya juga ingin. Apa karena saya membatasi Tuhan karena pikiran saya, enggak. jadi saya tidak bisa? Bisa juga, tapi belum tentu. Terus Bapak waktu memimpin penyembahan, saya perhatikan beberapa kali menangis. Caranya gimana ya Pak? nanti otomatis kita bisa, Pak. Pak Harfianto, ini orang baik loh. Hatinya ini pasti lembut. Ya haus akan Tuhan. Nanti suatu hari Bapak temuin saya ya. Waktu di Citycon, Pak, saya Harfianto. Gitu, luar biasa ya. Bisa kerinduannya menangis. Banyak orang malah nggak pengen nangis, ini malah pengen nangis, hatinya pecah. Tentu saya sudah berlatih bertahun-tahun untuk punya hati yang pecah itu. Anda bisa. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 49 tahun, status janda cerai, memiliki 3 anak, 1 cucu, tinggal di Sulawesi Selatan. Umur 49 tahun sudah punya cucu ya? Iya. Terus? Salam Bapak Pendeta Eras, saya mau bertanya, apakah benar dalam diri saya ada kuasa kegelapan? Ini dari Toraja Mamasa ya? Toraja Mamasa. Terus sebenarnya? Sebenarnya saya mengalami sakit belakang dari tahun 2001 sampai sekarang. Sakit belakang, punggung maksudnya mungkin. Terus? Sudah ke dokter dan terapi saraf, sudah mulai pulih sedikit, tapi masih ada rasa mengganjal di belakang saya. Kadang terasa berat dan kadang jari tangan terasa sakit dan kaku. Waktu saya buka TikTok, saya lihat ada orang yang indigo, saya nonton sampai selesai. Lalu saya beranikan bertanya kepada orang di TikTok, apakah diri saya ada kuasa kegelapan? Orang itu menjawab bahwa benar saya ada kuasa gelap. Nggak boleh you tanya orang yang sembarang orang begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu bisa merupakan ikatan dengan kuasa kegelapan. Terus? Lalu saya minta didoakan juga. Katanya bisa. Tapi saya belum sempat didoakan karena pas sudah mau close, banyak yang didoakan, antrian naik ke komalnya. Maksudnya? Komal itu komunikasi massalnya, Pak, di TikTok. Oh, istilah TikTok. Di ini. Tapi ini pendeta atau apa ya? Dia nggak menjelaskan. Oke.
Kok saya ragu ya? Terus, Hati saya bertanya, apakah benar ada penyakit non-medis di tubuh saya selain medis? Saya adalah salah satu dari sekian banyak pengikut suara kebenaran. Saya terberkati lewat pengajaran-pengajaran Bapak, baik dari Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Saya mengikuti seminar Corpus Delicti, doa Bapak kami, Logos, Monoteisme sampai selesai. wah ini sudah orang lama nih. Orang lama, Pak. Terus, Saya juga menjadi anggota PA3 suara kebenaran, Suara Kebenaran dan saya sangat terberkati. Saya kenal Bapak lewat Facebook tahun 2014. ya. Waktu itu video Bapak lewat beranda Facebook. Facebook saya. Dari situ saya mulai mengikuti. Dulu saya pernah berdoa kepada Tuhan pada tahun 2007. Saya meminta supaya ditunjukkan seorang pendeta untuk bisa mengubahkan saya lepas dari kepahitan terhadap mantan suami. Yang waktu masih bersama sering menyakiti saya, baik fisik maupun batin saya. Dan ternyata Tuhan baru jawab di tahun 2014, saya berterima kasih kepada Tuhan. Suatu kerinduan saya bisa menulis ini yang sudah lama saya rencanakan. Saya melihat almarhum papa saya di diri Pak Eras. Saya sandingkan foto Pak Eras dengan foto papa. Saya tulis ini papa rohaniku. Walau belum pernah ketemu langsung. Maafkan bila terlalu panjang. Terima kasih untuk semua pengajarannya. Tuhan Yesus berkati Bapak Pendeta dan keluarga, tetap sehat, panjang umur selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah ini luar biasa. Senang saya menjadi Bapak rohanimu, karena kamu orang yang mencari Tuhan. Ya. 3 anak, 1 cucu ya. Ini didoakan bulan ya. Didoakan bulan. Beritahu untuk dilepaskan. Rasanya ada unsur kuasa gelap ya. Kalau dia bertanya kepada ini. Pada TikTok itu tidak boleh sembarangan bertanya. Kami mengasihimu, kami akan mendoakan kamu, tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan sudah tunjukkan bahwa pendeta itu saya tahun 2014 saya menjadi Bapak rohanimu. Dengan senang hati saya di Bapak rohanimu. Suatu hari kalau saya ke Mamasa atau kamu ke Jakarta, kita ketemu ya. Saudaraku, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.